وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala azza wa jal yang telah menganugerahkan kepada kita kitab yang agung dan mulia, Al-Qur'anul Karim, yang merupakan mukjizat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada utusannya. Kitab suci Al-Qur'an yang merupakan sumber kemuliaan umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah bagi kita jika ingin mengetahui apa pengaruh Al-Quran bagi suatu bangsa, suatu umat, suatu masyarakat. Lihatlah bagaimana nasib bangsa Arab sebelum turunnya Al-Quran. Bagaimana ceritanya mereka. Mereka berada di dalam kubangan jahiliyah. Mereka lemah. Mereka tidak memiliki kedudukan, tidak dinilai sama sekali, tidak dianggap oleh dunia. Bahkan Romawi dan Persia yang suka ekspansi untuk menjajah pun enggan menjajah bangsa Arab. Karena tidak ada apa-apanya. Apa yang mau diharapkan dari mereka yang tinggal di Makkah atau Madinah pada saat itu. Dan jangan bicara tentang politik, jangan bicara tentang kekuatan militer mereka. Juga kita membaca di dalam sejarah bagaimana ketika Abraha berupaya untuk menghancurkan Ka'bah, banyak suku-suku Arab yang memiliki fanatisme kearabannya tidak terima dengan makar dan rencananya Abraha. Namun mereka tidak bisa menghadang pasukan Abraha, habis semuanya. Tidak ada nilainya, tidak ada nilainya sama sekali. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim. Allah jadikan Al-Quran ini sebagai pembina, pendidik, merubah akidah, merubah iman, merubah akhlak, merubah mindset para sahabat. Sehingga mereka berubah 180 derajat menjadi bangsa yang paling disegani dan ditakuti dunia. Ini sudah lebih dari cukup untuk memberikan pelajaran apa pengaruh Al-Quran terhadap suatu masyarakat. Yang mereka menjadi penguasa sepertiga dunia. Persia, subhanallah, diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rum. Bagaimana dalam salah satu fase peperangan mereka, ghulibatir Rum. Bangsa Romawi kalah. Romawi kalah oleh Persia. Dua negara adidaya yang paling disegani di cerita sejarah sampai hari ini. Tidak sedikit film-film Hollywood mengeksplorasi tentang membahas tentang kehebatan Persia dan Romawi dahulu. Ya, menceritakan tentang kehebatan mereka. Dan kita membaca di dalam sirah bagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dengan mengutus Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an sebagai panglima perangnya menggempur Persia sampai hancur lebur, sampai tidak menyisakan apapun. Dan tidak akan bangkit sampai kiamat. Dan itu prolognya sudah sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Romawi masih lebih langgeng ketimbang Persia? Dijelaskan oleh para ulama karena respon mereka terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heraklius ketika mendengar dia bermimpi. Dia bermimpi bahwa kekuasaannya akan diambil oleh bangsa yang berkhitan. Begitu mimpinya. Dia kumpulkan patriarh-patriarhnya, uskup-uskupnya. Dia sampaikan bahwa saya bermimpi seperti ini. Maka uskup-uskup itu mengatakan bahwa jika itu adalah Yahudi, kamu tahu Yahudi, di zaman itu Yahudi tidak punya peran sama sekali di dalam sejarah. Mereka selalu menjadi bangsa yang terintimidasi, tertindas, terusir di sana dan sini. Mereka mengatakan bahwa jika itu adalah Yahudi, mereka berada di dalam kekuasaanmu. Tinggal kita kumpulkan, kita habisi mereka. Kalau itu adalah Yahudi. Yang Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rum tadi, ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun.
Dan setelah kekalahan itu mereka nanti akan menang. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran di surat Ar-Rum ini. Maka setelah kalah oleh Persia, Heraklius ini bernazar, jika saya menang, nantinya menang melawan Romawi, melawan Persia, maka dia bernazar untuk jalan kaki dari Konstantinopel ke Yerusalem. Dia bernazar seperti itu. Ke Yerusalem. Nazarnya adalah seperti itu. Dan memang akhirnya menang. Sebagaimana yang Allah firmankan di Al-Quran. Ini di antara mukjizatnya Al-Quran. Insya Allah di pertemuan sebelumnya sempat saya singgung ini. Ada di rekaman kajian ini. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di perjalanan itulah dia bermimpi seperti ini. Dan itu bertepatan dengan masa perjanjian Hudaybiyah antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Setelah ada fase damai, tidak ada saling ganggu satu dengan yang lainnya, maka Nabi SAW mulai ekspansi dakwahnya keluar. Beliau mengirim surat kepada raja-raja, kepada pembesar-pembesar. Di antaranya adalah kepada Heraklius dan juga kepada Raja Kisra, Persia. Silahkan antum bisa membaca ini dalam kitab sirah yang pernah antum baca. Ini surat-surat yang sangat bernilai yang luar biasa. Dan di antara surat-surat itu ketika Heraklius menyampaikan mimpinya kepada uskup-uskupnya, dalam perjalanan ini datanglah Dihyah al-Kalbi yang diutus oleh Nabi SAW, salah seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengantarkan surat ini kepada Heraklius. Pertama yang diminta untuk diperiksa adalah coba tanyakan, dia khitan tidak? Itu yang ditanya, khitan tidak? Dia mengatakan iya, ini kebiasaan nenek moyang kami karena itu dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak, Ismail dan Ishak. Dan mereka berdua menjalankan fitrah yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim kepada keturunan mereka. Dari di samping bangsa Yahudi, bangsa Arab, sudah biasa dikhitan. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu Heraklius berpikir, saya tidak menduga kalau dari kalian yang akan mengambil alih. Karena momentumnya bisa bertepatan, dia bermimpi seperti itu, datang surat ini. Heraklius pun mencari informasi siapa dari saudara dari bangsa mereka ini, dari bangsa Arab ini yang saat ini sedang ada di Syam, ya di sekitar Yerusalem, di sekitar Palestina. Cari tahu, ternyata di saat itu bertepatan dengan rombongan dagangnya Abu Sufyan dengan orang-orang Quraisy yang saat itu masih kafir. Masih kafir Abu Sufyan. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam terjadi dialog antara Abu Sufyan dengan Raja Heraklius. Yang Heraklius kenapa mencari orang dari bangsa ini, dari bangsa Arab? Dia ingin tahu siapa orang ini, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicari tahu. Dan akhirnya ditemukanlah Abu Sufyan dan lainnya. Setelah dikumpulkan Abu Sufyan dan yang lainnya ditanya. Tanya lagi Heraklius. Siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan orang yang mengaku Nabi ini? Abu Sufyan mengatakan saya. Karena dari keturunan Abdul Manaf yang ada pada saat itu yang paling dekat dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW adalah aku. Kata Abu Sufyan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Abu Sufyan dimajukan. Dia disuruh maju, disuruh bicara. Ketika diminta bicara, ditanya oleh Heraklius. Dia menaruh seluruh wakil-wakil orang-orang bersama Abu Sufyan dari Quraisy duduk di belakang Abu Sufyan. Tujuannya adalah, kata Heraklius, jika orang ini bohong, maka kalian harus dustakan dia. Sampai Abu Sufyan, dia mengatakan, andai kata setelah dialog ini terjadi,
Abu Sufyan mengatakan, andai kata saya tidak tahu bahwa berbohong itu adalah sebuah kejahatan, keburukan, saya akan bohong. Andai kata saya tidak tahu. Ini masih musyrik. Sayangnya saya tahu bahwa bohong itu buruk. Saya tidak mau dikatakan, Abu Sufyan bohong. Padahal dia musyrik, kafir. Masih kafir pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ditanya lagi oleh Heraklius. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya orang ini? Silsilahnya nasabnya bagaimana? Dijawab oleh Abu Sufyan, huwa fina dzu nasab. Orang yang nasabnya termasuk nasab yang paling baik di antara kami. Ditanya lagi oleh Heraklius, apakah sebelum dia ngaku nabi, sebelumnya ada orang yang sama yang mengaku yang seperti itu? Seperti dia? Dijawab oleh Abu Sufyan, enggak pernah. Tidak ada sebelum Nabi Muhammad yang mengklaim seperti dia. Ditanya lagi, followernya, pengikutnya, orang-orang mulia atau orang-orang lemah? Dijawab oleh Abu Sufyan, orang-orang lemah. Ditanya lagi, followernya ini nambah terus atau berkurang? Nambah terus. Tanya lagi Heraklius, apakah ada setelah menjadi followernya dia, menjadi pengikutnya, kemudian dia meninggalkan itu murtad karena kecewa? Pindah paslon gitu. Karena kecewa? Tidak pernah. Ini Abu Sufyan posisinya kafir. Ya, tidak pernah. Tidak ada yang kecewa karena mengikutinya dan kemudian meninggalkannya. Ditanya lagi oleh Heraklius, kalian pernah nuduh dia bohong nggak sebelumnya? Pernah nggak punya pengalaman bahwa dia itu berbohong, pembual, pendusta, ya dalam interaksi muamalah jual beli? Antum tahu sirah Nabi Muhammad SAW, beliau dikenal dengan Al-Amin. Ini musuhnya mengatakan dia Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya. Pernah tidak janji, komitmen, janji dengan sesuatu, kemudian khianat terhadap komitmen itu? Rubah ucapannya. Kata Abu Sufyan, gak pernah. Namun saat ini kita lagi mau proses perjanjian, kata Abu Sufyan. Saat ini kita lagi proses perjanjian Hudaybiyah. Dan saya nggak tahu, untuk yang sekarang saya nggak tahu. Kata Abu Sufyan begitu. Dan dia mengatakan, saya tidak bisa masukkan suatu keraguan tentang Nabi Muhammad kecuali ucapan ini. Saya nggak tahu nasibnya perjanjian yang sekarang ini. Itu saja yang diucapkan oleh Abu Sufyan untuk menanamkan keraguan kepada Heraklius tentang jawaban-jawaban Abu Sufyan. Terus ditanya lagi, apakah kalian berperang satu dengan lain? Iya, kami berperang satu dengan yang lainnya. Bagaimana cerita peperangan kalian? Kata Abu Sufyan, ya namanya peperangan, al-harbu bainana wa bainana sijal. Kadang kita yang menang, kadang dia yang menang. Itu peperangan yang sering terjadi. Apa yang dia bawa? Misinya apa? Madza ya'murukum? Antum perhatikan ikhwafillah, ini yang ditanya adalah Abu Sufyan yang statusnya musyrikun kafir. Musyrik kafir. Bukan seorang ustadz, bukan lagi membawa misi berdakwah, tidak. Tapi bagaimana pahamnya dia tentang Islam. Apa yang dia pahami tentang dinul Islam, tentang Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga lecutan bagi kita semuanya. Bagaimana antum, bagaimana kita ngaku muslim, nggak tahu apapun tentang Nabi Muhammad SAW dan risalahnya. Ditanya, apa misinya? Madza ya'murukum? Qultu, kata Abu Sufyan, yaqul, u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a, watruku ma yaqulu aba'ukum, wa ya'muruna bis salati waz zakati was sidqi wal afafi was silah. Ada musyrikun kafir. Dia memerintahkan kami untuk menyembah Allah saja, dialah satu-satunya. Jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Tinggalkanlah klaim dan pendapat-pendapat mitos-mitos nenek moyangmu. Dia memerintahkan kami untuk menjalankan sholat, membayar zakat, berkata jujur, menjaga kehormatan diri, tidak berbuat zina, dan menyambung silaturahim.
Ini Abu Sufyan, musuh bebuyutan Rasulullah. Bukan cuma musyrikun kafir lagi. Di saat itu, musuh bebuyutannya Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk yang satu ini, dia nggak bohong. Untuk ini, dia jujur menceritakan apa adanya. Kemudian, Heraklius berkata kepada penerjemahnya. Sampaikan kepada dia. Saya tanya kepadamu tentang nasabnya. Dan kamu katakan nasabnya nasab yang terbaik. Kenapa saya nanya nasab? Karena semua nabi, semua rasul diutus dari nasab terbaik kaumnya. Semua nabi, semua rasul. Semuanya. Antum boleh baca sejarah semua nabi. Dari Nabi Nuh alaihissalam sampai nabi-nabi yang lain. Ketika Nabi Syuaib alaihissalam teguh melawan kaumnya, dengan teguh dia berdakwai kaumnya tanpa jenuh, tanpa bosan, tanpa gentar melawan mereka semuanya. Kaumnya Nabi Syuaib mengatakan, laula rahtuka la rajamnak. Kalau bukan karena kamu dari suku yang terhormat, kami akan rajam engkau. Ini semua cerita Nabi di dalam Al-Quran dimunculkan dari orang-orang terbaiknya. Dan aku bertanya kepadamu, apakah pernah sebelumnya orang mengklaim seperti yang dia klaim dan kamu katakan tidak? Karena kalau benar dia pernah ada orang yang mengklaim seperti itu sebelumnya, maka aku akan mengatakan bahwa ini hanya mencoba mengulang kegagalan orang sebelumnya. Dia mencoba, coba-coba. Ya, sebelumnya sudah ada yang mencoba, dan sekarang dia akan mencoba yang seperti itu. Dan aku tanya tadi sebelum ada pertanyaan yang saya lewatkan, yaitu apakah dia keturunan raja atau bapaknya pernah menjadi raja atau pembesar yang disegani, dihormati, yang menjadi tokoh yang disegani, raja, pemimpin. Maka kamu katakan bahwa tidak ada di antara nenek moyangnya yang menjadi raja. Kalau jika dia atau nenek moyangnya ada yang menjadi seorang raja, maka saya akan katakan bahwa dia sedang berupaya untuk mengambil alih atau merebut kembali kekuasaan yang direbut dari dirinya. Dia ingin merebut kekuasaan yang telah hilang dari dirinya. Dan kemudian aku tanya kepadamu, apakah kamu pernah menuduhnya berbohong? Dan kamu katakan tidak pernah. Kemudian saya berpikir, kata Abu Heraklius, faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhara al-kadhiba 'ala an-nas wa yakdzib 'ala Allah. Jika terhadap kalian sesama manusia saja dia enggak berani bohong, bagaimana dia bohong kepada Allah? Berdusta atas nama Allah. Ini akal dan fitrah ketika nyambung. Ini ikhwafillah dialog dua orang kafir lagi gosipin Nabi Muhammad. Iya, dua orang kafir lagi gosipin Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi di sini bukan dialog seperti Zakir naik lawan siapa, begitu bukan ya. Ini dua orang kafir lagi gosipin Nabi Muhammad SAW. Dia benar nggak ya orang ini? Dan mereka pakai dalil 100% logika. Ya nggak pakai dalil Qur'annya begini loh, hadisnya begini loh, bantahannya ini dan itu nggak ada. Murni fitrah yang bersih, fitrah salimah dan akal yang selamat, akal yang lurus. Mereka berbicara satu dengan yang lainnya. Kemudian aku tanya lagi kepadamu, apakah followernya itu orang-orang kuat atau orang-orang lemah? Dan kamu katakan bahwa followernya orang-orang lemah. Kamu katakan orang-orang lemah. Ternyata, kata Heraklius, semua pengikut para nabi orang-orang lemah. Bukan diikuti oleh raja-raja, pembesar-pembesar. Bukan, orang-orang lemah. Kita baca sirah, kita baca sejarah para nabi dari Nuh alaihissalam sampai Rasul terakhir. Semuanya seperti itu nasibnya. Diikuti oleh orang-orang lemah. Dan aku tanya lagi, apakah pengikutnya itu bertambah atau berkurang? Kamu katakan berkurang. Kadzalika amrul iman. Hatta yatim. Demikianlah iman. Sampai sempurna. Sampai sempurna. Aku tanya kepadamu, apakah ada pengikutnya yang kemudian dia kesal, nggak terima, kecewa, kemudian dia murtad keluar dari agamanya setelah dia memeluk agama itu? Dan kamu katakan bahwa tidak ada sama sekali. Sudah mengikuti iman, ini beda, ikhwafillah. Di zaman Nabi Muhammad SAW dengan di zaman ini beda. Ya, kalau zaman sekarang kenapa banyak umat Islam murtad? Saya jamin yang murtad tidak pernah jadi muslim memang sebelumnya. Belumnya nggak pernah jadi muslim. Tanya yang paling simpel, ketika kamu muslim pernah sholat nggak?
Terlalu jauh. Baca Quran, paham isinya, tahu sejarah Nabi Muhammad nggak pernah. Belajar Islamnya setelah murtad. Setelah murtad supaya dia dapat panggung, maka dia mulai kolek-kolek belajar Islam, cerita ini itu. Maka kelihatan salahnya tentang informasi yang dia pahami tentang dinul Islam. Ini yang terjadi. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW, kenapa tidak ada yang murtad? Mereka ra'yal ain, mereka benar-benar melihat bagaimana figur Nabi Muhammad SAW yang berkesinambungan antara ucapan dan perbuatannya. Ketika beliau membicarakan tentang terburuknya dunia, di saat yang bersamaan beliau memiliki banyak potensi untuk memiliki dunia, tapi hidup dengan sederhana. Ketika beliau menjabat sebagai seorang pemimpin negara, ada orang yang mencoba bernegosiasi dengan hukum negara. Nabi SAW mengatakan, andai kata putriku sendiri yang mencuri, aku yang akan potong tangan. Selaras antara ucapan dan perbuatan beliau SAW. Jadi apa yang mau disalahkan, dicari celahnya? Beliau memerintahkan jujur, manusia paling jujur. Paling jujur, cukup Al-Quran yang antum baca. Berapa banyak ayat teguran untuk Nabi Muhammad SAW dan kita baca sampai kiamat. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, andai kata ada ayat Al-Quran yang disembunyikan, yang harus disembunyikan oleh Nabi SAW, ya ayat-ayat teguran tentang beliau. Abasa wa tawalla, ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam, dia berpaling ketika ada orang buta datang kepadanya. Ini teguran keras untuk Rasulullah SAW. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahalallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Hanya kamu ingin mencari kesenangan istrimu. Teguran Quran untuk Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala, andai kata ada yang harus disembunyikan oleh beliau, ayat-ayat begini. Yang beliau tidak ingin orang lain tahu aib beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita baca sampai kiamat. Kurang jujur apa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian itulah kenapa maka pengikut beliau semakin kenal Nabi Muhammad, semakin cinta dan semakin setia. Salah satu contoh saja yang punya kesempatan kumpul Nabi cuma beberapa hari, yaitu Thumamah bin Uthal radhiyallahu an, kepala suku Bani Hanifah. Dia tidak sengaja dalam masa ini, perdamaian ini, kemudian disalah tangkap sebagian kaum muslimin yang sedang sweeping di sekitaran Madinah, di Hijaz. Kemudian salah tangkap menangkap kepala suku Bani Hanifah. Dibawa ke kota Madinah, diikat di Masjid Nabi. Nah, nggak ada penjara di zaman Rasulullah SAW. Jadi ya ditahannya di Masjid Rasulullah SAW. Apa hikmahnya ditahan di Masjid Nabi? Supaya setidaknya dia melihat kebiasaan umat Islam yang sedang sholat, baca Quran, ya, dan mereka mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran itu. Itu di antara hikmahnya. Khawfillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW melihat ternyata yang ditangkap adalah Thumamah. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, kalian tahu siapa yang kalian tangkap? Ini kepala suku Bani Hanifah, suku besar yang disegani di Hijaz. Yang sebagian besar sembako, istilahnya gandum, kurma, itu datangnya dari mereka untuk penduduk kota Makkah dan Madinah. Dan tiap hari Nabi SAW mengucapkan salam, berbuat baik dengan dia. Dan ditanya oleh Nabi bagaimana keadaanmu setiap hari. 3 hari ditahan oleh Nabi SAW. Tiap hari beliau tanya bagaimana keadaan. Disajikan makanan yang terbaik untuk beliau. Dan selama 3 hari ditahan ini, Thumamah ini dalam kondisi sebagai tawanan, setiap ditanya oleh Nabi, dia mengatakan, Muhammad, kamu tahu siapa saya? Darah saya mahal. Kalau kamu ganggu saya, masalah besar buat kamu. Namun kalau kamu lepaskan saya, saya akan hargai dirimu. Posisi tawanan saja egonya nggak turun. Ya, egonya masih sangat tinggi. Sampai hari ketiga kata Nabi lepaskan dia. Maka dilepaskan Thumamah. Tapi selama 3 hari, dia telah belajar banyak hal dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selama interaksi 3 hari di masjid Nabi SAW. Maka Thumamah ini pergi. Dia pergi. Tapi gak jauh-jauh dia perginya.
Dia pergi, balik lagi. Kenapa begitu? Dia tidak mau. Ini untuk mempertahankan egonya sebagai kepala suku. Jangan saya masuk Islam gara-gara saya tawanan. Tapi saya sebagai orang yang merdeka, yang dengan senang hati, dengan terbuka, balik lagi ke kota Madinah. Wahai Muhammad, saya mau masuk Islam. Dia pergi dulu. Tidak mau sebagai seorang tawanan, dia nyerah begitu saja. Untuk mempertahankan egonya sebagai seorang kepala suku. Enggak pantas, saya orang yang dihormatin di bangsa Arab. Kemudian dibegitukan. Balik dia. Dia pergi, dia balik, dia mengatakan saya syahadat, masuk Islam. Dan dia mengatakan, sebelum ini, sebelum saya ketemu kamu, tidak ada wajah yang paling aku benci di muka bumi melebihi engkau. Orang yang paling aku benci engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun saat ini orang yang paling aku cintai adalah engkau. Itu yang dialami. Jika 3 hari saja bisa merubah kesan sampai sebegitunya, bagaimana yang interaksi tahunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia bakal murtad? Abadan, mustahil. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau antum punya teman non-muslim, apapun agamanya, kasih nama sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Bacaan, antum perlu membaca itu. Dan sampaikan kepada mereka. Tanya, apa alasannya kamu tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Nabimu dimuliakan. Orang yang kamu kagumi, Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, semua dimuliakan oleh Islam. Dimuliakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika ada orang Yahudi merayakan puasa Asyura, beliau, saya yang lebih berhak kepada Nabi Musa ketimbang kalian. Kita umat Islam lebih berhak kepada Yesus atau Nabi Isa alaihissalam ketimbang orang Nasrani terhadap Yesusnya. Kita umat Islam lebih berhak terhadap Yakub, Ishak yang disebut Yahud. Ya, disebut oleh bangsa Israel, mereka sebut Israel, lebih berhak terhadap Israel ketimbang orang-orang Yahudi terhadap Nabi Allah Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Ini kaum muslimin. Itu sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika ditanya tentang misi Nabi Muhammad SAW dan dijawab seperti itu. Kamu menjawab dia memerintahkanmu untuk menyembah Allah saja. Meninggalkan kesyirikan, melarangmu dari menyembah berhala. Memerintahkanmu untuk salat jujur dan bersikap terhormat. Menjaga kehormatan harga diri. Tidak berbuat zina. Fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain. Andai kata yang kamu ucapkan itu benar, yang aku injak ini bakal dikuasai oleh dia. Syam, Palestina akan dikuasai oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adhunnu annahu minkum. Saya tahu bahwa bakal muncul nabi ini, namun saya tidak menduga bakal muncul dari kalian, dari bangsa Arab. Saya enggak menyangka dari situ. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu walau kuntu indahu laghasaltu an qadamihi. Andai kata aku tahu bahwa dia akan muncul dari kalian, aku akan upaya maksimal untuk bertemu dengannya. Dan aku akan temui dia dan aku akan basuh kakinya. Klaimnya Heraklius. Walaupun endingnya Heraklius ini tidak memeluk agama Islam. Tidak beriman karena takut akan jabatannya. Takut akan kekuasaannya. Ini dialog sebelum surat itu dibacakan. Setelah surat dibacakan, apa yang terjadi? Yang terjadi, ikhwah fillah. Setelah surat itu dibaca oleh Heraklius, qala Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan, ketika saya melihat surat itu dibacakan, Heraklius bergetar, gemetaran. Dari situ saya tahu bahwa Muhammad kekuasaannya sudah melebar ke sana kemari. Sampai bule pun takut terhadap dia. Banil Asfar, bangsa bule ini takut terhadap dia. Gemetar membaca suratnya Nabi Muhammad SAW. Di situ aku mulai masuknya iman pada saat itu. Dia lihat responnya orang lain terhadap suratnya Nabi Muhammad itu saya mulai, oh Muhammad pasti menang. Pasti happy endingnya buat dia.
Dan itu para ulama menjelaskan karena memuliakan suratnya Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya isinya Al-Quran. Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Wahai ahlul kitab, ayo mari kepada kalimat yang benar antara kalian dan kami. Jangan pernah menjadikan di antara kita Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan janganlah menjadikan di antara kita sesembahan yang disembah selain Allah. Jika kalian tidak mau, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Itu di inti surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Qur'an. Satu ayat Al-Qur'an yang dibacakan, dipahami, menggetarkan hatinya Heraklius, Raja Romawi. Subhanallah ikhwafillah. Ini dahsyatnya Al-Quranul Karim. Dan sebaliknya. Kenapa Persia begitu gampangnya dihancurkan oleh kaum muslimin? Surat yang dibawa oleh sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu yang membawa suratnya Rasulullah SAW kepada Kisra. Ketika dibacakan surat itu kepada Kisra, Persia, Kisra dengan congkaknya mengatakan, dia berani kirim surat seperti itu kepadaku, sedangkan dia adalah budakku, hamba sahayaku. Marah, disobek-sobek surat Nabi Muhammad SAW ini. Sobek-sobek, dan bahkan dia mengutus perwakilan Kisra yang ada di Yaman untuk mengirim 2 orang terkuatnya untuk menangkap Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mendengar berita itu. Kata Rasulullah SAW, "Mazzaqallahu mulkahu." Allah akan merobek-robek kekuasaannya. Terjadi. Di masa Umar, kurang lebih 10 tahun dari wafatnya Nabi Muhammad SAW, hancur lebur Kisra oleh tangannya kaum muslimin. Negara paling adidaya di zaman itu. Subhanallah. Sebelumnya Mu'tah antara umat Islam dengan pasukannya Heraklius Romawi. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini tema kita sebetulnya tentang tadabbur Quran. Saya ingin membahas secara spesifik, insyaallah jadi materi yang akan datang. Kalau satu ayat Al-Quran saja bisa merubah hati seseorang sampai sebegitunya. Sampai ada seorang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad. Kepada Umar bin Khattab dan mengatakan, "Wahai Umar, ada satu ayat Quran. Andai kata itu turun kepada kami, kami akan rayakan hari itu dengan luar biasa. Kami jadikan itu hari raya." Umar tanya, ayat yang mana? "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agama. Aku sempurnakan nikmatku atasmu. Dan aku ridha Islam sebagai agama. Jika ayat ini turun ke kami, kata Yahudi-Yahudi itu, kami akan jadikan itu hari raya. Satu ayat Quran yang masuk ke dalam hati si Yahudi ini, membuat blowing up mindset dan pikirannya. Luar biasa ayat ini. Hebat banget. Allah sempurnakan agamanya. Allah sempurnakan nikmatnya. Ridho agama ini sebagai agama yang kita anut dan kita yakini. Kata Umar, saya tahu ayat itu kapan turunnya. Di mana turunnya. Saat apa. Ayat itu turunnya di Arafah. Ketika kita sedang wukuf di Arafah. Nabi SAW sedang ceramah di Arafah. Di hari Jumat. Hajjul Akbar. Di hari Jumat ayat itu turun kepada beliau SAW dan beliau bacakan kepada kami semuanya. Akumulasi hari besar bagi kita. Hari Jumat, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Dan itu memang di antara besarnya kemuliaan ayat ini kita rayakan setiap tahun. Itu di antara kebesaran Allah turunkan surat Al-Maidah ayat 3. Satu ayat dipahami dengan benar bisa merubah mindset yang luar biasa, ikhwafillah. Antum, kita ini hidup di zaman yang naudzubillah, yang media ini informasi luar biasa. Ya, urusan cuman sekedar omongan apa?
omon-omon gitu ya. Itu antum langsung pikirkan bagaimana apa hikmah di balik omon-omon. Ya, apa hikmah di balik ucapan apa? Ndasmu etik. Ya, itu kita bahas seribuan konten membahas yang seperti ini untuk ditadaburi. Ya, mentadaburi ucapan manusia yang lagi iseng misalnya. Dan berapa banyak kita gara-gara omongan singkat saudara, teman, sahabat, mertua, istri, suami. Kita pikirin, kita tadaburi habis apa pengaruhnya terhadap kehidupan kita berikutnya. Bagaimana nasib perjalanan, bagaimana dunia akhirat. Kita habisin untuk mikirin ucapan manusia. Yang itu tambah sial, tambah sial, tambah sial hidup kita gara-gara itu. Ya, tambah merana hati kita gara-gara sedih mikirin ucapan manusia. Kenapa Al-Quranul Karim yang itu adalah fihi dzikrukum, yang isinya adalah untuk kemuliaan kalian, kita nggak pernah pikirin. Malah kita kasih kesempatan orang-orang kafir untuk gemetaran membaca ayat-ayat itu. Siapa yang bodoh di sini? Insya Allah, ya Rabb, pada pertemuan berikutnya kita bahas tadabbur Quran. Bagaimana caranya tadabbur Quran? Itu kata kalimat yang sering kita dengar, tadabbur Quran. Tadabbur Quran, apa maksudnya? Segampang apa atau sesusah apa mentadaburi Al-Quran? Ternyata tidak butuh antum punya literasi atau literatur yang banyak, punya kitab tafsir, enggak. Cuman cukup punya aplikasi Quran dan terjemahannya cukup untuk bisa mentadaburi Quran. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan berikutnya aku qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.